Mukhtar Ahmad Assegaf ya, judulnya Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Terkait dengan Habib Lutfi sendiri, apa hubungan panjenengan dengan beliau? Mungkin teman-teman barangkali ingin tahu ya sebelumnya tentang kisah Habib Lutfi, termasuk karomah-karomahnya begitu, sehingga minimal kita terdorong untuk kemudian senantiasa dekat dengan Allah di jalan yang benar. Monggo. Beliau Maulana Sahina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina, beliau Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Lutfi bin Ali bin Wasim bin Yahya. Beliau adalah ketua Torekoh sedunia. Jadi Torekoh sedunia yang mutabarah, beliau lah ketuanya. Beliau dari kecil sudah di pondok. Beliau syariatnya tidak usah di ini. Torekohnya beliau jangan ditanya, hakikatnya beliau jangan ini. Saya nderek beliau lama. Beliau guru saya, beliau yang membimbing saya. Beliau itu NKRI. Karena leluhur-leluhur beliau itu pejuang-pejuang kemerdekaan. Makanya beliau selalu tegas, NKRI harga mati. Kita cari seperti beliau yang selalu menggadang-gadang apa? Jas merah. Jangan sampai kita lupakan sejarah. Karena apa? Perjuangan yang dulu itu kita harus pahami. Kecintaan terhadap bangsa dapat dilihat di mana kita mau menjaga, memelihara, dan melestarikan tanah air Indonesia. Itu beliau selalu dahulu. Jadi kita mau menjaga, memelihara, dan melestarikan tanah air Indonesia. Bukan kita merusak, gitu loh. Tapi orang sekarang nggak tahu perjuangan, tahu-tahu ini kayak orang-orang paling bener. Kalau orang Jawa itu bukan kayak gitu. Kalau orang Jawa ojo rumangsa bisa rumangsa, gitu loh. Kan enak. Tapi orang sekarang kan enggak. Rumangsane paling bener, paling pinter, padahal uripe keblinger. Gitu loh. Kalau beliau Allah ini, beliau luar biasa. Beliau kalau kecintaan terhadap tanah air, yaitu kita bisa menjaga. Kecintaan terhadap bangsa kita bisa menjaga, memelihara, dan melestarikan tanah air Indonesia. Kita harus benar-benar ini melestarikan kebudayaannya. Makanya beliau kadang pakai blangkon, membawa keris kayak gitu. Kita itu jangan sampai kepaten, gitu loh. Nanti jenengan kalau ini katanya musyrik silik nyuwun pangapunten, itu sebagai bukti sejarah kita. Dulu loh pahlawan itu pakai keris. Lah kalau keris dihilangkan semua, besok anak cucu mau di gimana? Lah buktinya apa? Nak pahlawan biyen nganggo keris, gak duwe keris. Makanya hilanglah sejarah. Lah kalau beliau, kadar keimanan seorang seberapa kita meneladani Nabi Muhammad SAW, itu bisa dilihat. Jadi keimanan seorang itu sempurna tidak, itu dimana kita lihat keberadaannya apa, seberapa kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu Mas Indra. Jadi beliau kalau diceritain karomahnya beliau ini ya banyak Mas, dan nggak bisa Ya, salah satunya ini secuplek aja ya Mas Indra. Saya waktu saya sowan ke tempatnya Mbah Yai Mas Roni Gunung Pati yang punya pondok Sunan Gunung Jati, beliau adalah salah satu murid Abah juga, murid Abah Lutfi Pekalongan. Beliau tahun 89, beliau itu dawuh, cuma batin sama Habib Lutfi itu, kiai kok atau sholat gitu loh, padahal kan apa tamunya banyak. Nah kemudian itu Kiai Mas Roni sendiri disuruh ngambil rokoknya Habib Lutfi di kamar. Nah kemudian waktu masuk di kamar itu beliau melihat Habib Lutfi sholat ya. Nah tapi di ruang tamu ada Habib Lutfi kayak gitu loh. Nah dari situ
Kiai Mas Roni ya Hamid Yoba mendengar rokok Abah dikasih Kiai Mas Roni ke tempatnya Abah. Nah dari situ beliau di makom-makom tertentu karena beliau bagi saya beliau min auliya ilah walinya Allah kayak gitu. Tapi beliau sendiri tidak pernah bilang aku wali gitu, belum pernah. Saya ngaji sama beliau bilang kayak gitu nggak pernah. Beliau selalu merendah dan merendah karena semua kesempurnaan hanya milik Allah. Beliau tidak pernah kita ngaji sama beliau sampai beliau bilang gimana tidak. Nah gitu, nggak pernah cerita karomah-karomahnya beliau, nggak pernah. Beliau kayak gitu. Tapi beliau kayak kemarin belum lama lah kita pas sowan ke tempat beliau ya itu ada sedikit cerita. Ternyata Ndoro Kidir rawuh kayak gitu pakai celana pendek waktu di pengajian beliau kayak gitu. Jadi itu adalah haknya Allah itu loh. Dan kita jangan melihat itu semua, tapi melihat gimana caranya kita bisa selalu malah dekat dengan Allah yang maha sempurna. Itu kan semua itu hanya proses loh mas. Tapi kalau jenengan sudah orang gumunan itu apa? Yo gumunan kagetan lah. Wow, kayak gitu. Itu nggak bakal jenengan ini, nggak bisa mau mencapai tujuan jenengan. Padahal jenengan tujuannya Allah. Orang mau terbang ya monggo. Yang intinya menjaga antara raga dan nyawa selalu lahir batin kepada Allah. Kayak gitu Mas Indra. Jadi jenengan lihat orang, kok bisa mabur kok ini. Kalau kita orang biasa, yang luar biasa, yang selalu istiqomah, selalu mendekat kepada Allah yang maha sempurna Mas Indra. Jadi kayak gitu. Beliau bisa seperti itu barangkali. Yang paling berat ini gini ya, menghilangkan rasa keakuan di dalam diri, entah itu kiai, entah itu mursyid, entah itu kemudian penuntun keyakinan spiritual yang lain itu gimana caranya menghilangkan rasa keakuan itu? La haula wala quwata illa billah. Harus dipahami, kita ada karena digerakkan. Kita bisa karena yang bisa itu siapa? Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita gerak kayak gini mas, ini kalau nggak diizinkan sama Allah, apa tangan ini bisa gerak? Saya apa bisa pegang tasbih ini? Kita nggak mungkin bisa mas. Berarti apa? Kita harus paham, kita tidak bisa apa-apa, tidak ada daya apa-apa, kecuali semua bukan karena kehendaknya. Yang boleh aku ya Allah. Kalau kita sebagai hamba, gitu loh. Jadi kita sebagai hamba, kita itu dicipta oleh Allah, kayak gitu. Jadi bukan aku Allah gitu. Loh kalau Allah sendiri nyuwun pangapunten. Kalau jenengan ngaku Allah, jenengan ngantuk tidak? Jenengan lapar tidak? Loh. Lah kalau Allah ya enggak mungkin. Itu loh yang menjadi salah kaprah. Itu loh. Makanya kemurnian tidak bisa dicapai kalau masih ada keakuan. Kita ada semua karenanya, gitu loh. Kita makanya selalu la haula, minta bimbingan karena tidak ada daya kecuali izinnya Allah yang maha sempurna. Makanya kalau di pondok kami ini amalannya selalu mesti syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebagai wujud persaksian. Persaksian apa? Seluruh kesempurnaan ini hanya milik Allah. Kalau kita persaksian, kepada Allah, ya makanya Allah akan menyempurnakan hidup kita lahir batin. Makanya amalan di sini syahadat, dan syahadatnya mesti terakhir harus pakai sholawat, karena doa tanpa sholawat tidak bakal bisa nyampe kepada Allah. Yang ketiga harus la haula wala quwata illa billah. Itu wujud pengakuan seorang hamba kalau kita tidak bisa apa. Makanya wong Jawa ya niku. Aja rumangsa iso. Soalnya sing iso ya Gusti Allah gitu loh Mas. Makanya la haula itu wujud suatu pernyataan nyuwun bimbingan gitu loh Mas. Kepada Allah. Karena kita ini semua karena Allah. Kayak gitu. Jadi banyak orang itu nggak bisa mencapai
titik kemurnian yang hakiki. Karena apa? Ya itu masih ada keakuan, masih ada keakuan. Itu bukan karena lillah, bukan karena Allah, tapi karena aku, gitu loh. Yang boleh aku ya Allah, gitu loh. Jadi gitu. Kan kadang ada lah orang-orang yang ngaku, wah aku loh wali Gusti Allah. Kok wali kok ngomong-ngomong, nak wali murid ya ora apa-apa, gitu loh. Padahal yang tahu wali ya wali loh. Nah, gitu loh. Nah di situ bukan kita, gitu loh. Dan kalau ada pengakuan orang kayak gitu nggak bisa. Nah, itu belum bisa. Kayak gitu Itu masih ada keakuan ya. Iya, berarti nggak boleh. Karena hak semua itu Allah. Jadi kalau aku berarti ini, padahal semua itu karena Allah dan Allah dan Allah, tidak ada lain kecuali Allah. Ketika seseorang mengaku bahwa setiap manusia adalah rupa daripada sang pencipta misalnya, sebenarnya kalau rupa secara hakiki itu kan tertolak ya. Iya. Ya karena itu tadi Allah tidak ada ngantuk, kita ada ngantuk. Iya. Allah enggak butuh makan, kita masih butuh makan. Iya. Tapi di sisi lain memang mana ada segala sesuatu di muka bumi ini yang bukan Allah hakikatnya. Iya. Ya, nah, terus kemudian timbul pertanyaan, nah terus Allah yang sejati itu, yang wujud yang hakiki itu kira-kira yang mana gitu kira-kira? Jadi gini Mas Indra, harus dipahami semua, harus dipahami seperti Nabi Muhammad ketemu langsung di waktu Isra Mi'raj. Harus dipahami dulu, harus dipahami kita ini Mas Indra, dipahami kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kenapa Allah ini menurunkan Al-Quran? Itu dari situ dulu Mas Indra. Lah kok bisa? Lah dulu sebelum ada Al-Quran ada kitab apa? Injil, Zabur, Taurat. Nah, Al-Quran di terakhir. Kenapa? Karena kita penyempurna di antara kesempurnaan yang lain. Nah, makanya Mbah Gus Dur itu apa? Al-Quran Qadim, ya kan? Wahyu minul ya, tanpa tinulis bisa diwaca, iku wejangan guru was kita den tancepake ning jero dodo, den tancepake ning jero dodo. Loh, itu loh harus dipahami Mas. Itu Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada, lah Al-Quran ini yang kemurnian, yang sejatinya kemurnian loh Mas. Loh, lah kok bisa kayak gitu? Al-Quran tidak bisa rubah. Dari zaman Nabi Muhammad sampai detik ini, Al-Quran alif fathah tetap dibaca A. Tidak mungkin sampai tempatin Mas Indra jadi I, nggak mungkin Mas. Itulah kemurnian Mas. Lah, makanya dari situ Mas Indra mesti bisa memahami sendiri. Nah, berarti kesempurnaan itu ya milik Allah gitu loh. Makanya semua dinas ya manusia yang menjadi panutan kita siapa? Nabi Muhammad gitu loh Mas. Tapi ya kembali lagi sini Mas, harus mempelajari Al-Quran itu harus pakai guru. Harus pakai guru ya? Harus pakai guru. Jangan panjenengan ngawur. Makanya ajar nerjemahne dhewe, gak kuwi jenenge udu tafsir tapi terjemah. Makanya orang-orang banyak terjebak di situ
karena dia terjemah dengan akalnya sendiri. Padahal orang yang paham tafsir itu harus paham dulu ilmunya, antara nahwu, sorof, balaghah, mantek. Kayak gitu loh Mas Indra. Jadi itu dipahami dulu. Kalau orang sekarang baru berapa tahun merantau pulang-pulang nyalah nih, gitu kan lucu gitu loh Mas Indra.